Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jum'ah hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sampai-sampai Nabi bersabda, ada dua nikmat yang mana kebanyakan orang itu melupakannya. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Dan di atas itu semua, kenikmatan terbesar yang kita miliki adalah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada Jum'ah untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang mubarak ini. Karenanya ada tiga hal yang menyebabkan kita berkumpul di masjid ini. Yang pertama adalah kita punya keimanan, yang kedua adalah kita sempat untuk melaksanakannya, dan yang ketiga adalah kita dikaruniai kesehatan. Kita beriman, kita sempat, tetapi ketika tubuh kita tidak mampu, tidak sehat, maka di situ ada rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak hanya ketiga nikmat tadi, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, tapi nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu semua itu menghitung satu nikmat saja, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sekilas ayat ini agak muskil, agak janggal. Kenapa Allah menggunakan redaksi sekiranya kamu semua menghitung satu nikmat? Nikmat dalam bahasa Arab itu adalah satu kenikmatan. Jamaknya, pluralnya adalah ni'am. Kalau ni'am itu artinya beberapa nikmat, tapi redaksi yang digunakan oleh Allah adalah wa in ta'uddu nikmatallah. Kamu menghitung satu nikmat saja tidak mampu, satu saja tidak mampu. Lalu para ulama menafsiri bahwa karena satu kenikmatan itu pasti berkelindan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kita bisa menikmati nikmatnya makan, itu karena syaraf-syaraf yang ada di lidah kita bekerja dengan baik. Karenanya para ulama lalu menafsirkan bahwa satu kenikmatan pasti diikuti dengan nikmat yang lain. Kita bisa melihat sesuatu yang indah karena syaraf-syaraf yang ada di mata kita itu berjalan dengan normal. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, duanya mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan. Karenanya kita harus selalu bersyukur, bahkan kita harus selalu menyintai Nabi Muhammad sebagai tanda iman yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta ahun abba ilaihi mi waladihi wa waladi wan nasi ajmain. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang ketika aku itu dicintai melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan juga manusia sekalian. Karenanya pernah suatu pertanyaan menggelitik seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Allah saat ini? Jelas di dalam Al-Quran Allah itu tidak sholat, Allah itu tidak zakat, tapi ada satu redaksi di dalam Al-Quran yang itu dalam bentuk sighat fi'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah itu yusalluna, senantiasa bersolawat atas Nabi. Sigot yang digunakan adalah fi'il mudhari'. Berarti fi'il mudhari' itu berkelanjutan, berlangsung terus menerus. Kalau dalam bahasa Arab faedahnya adalah lil istimrar, untuk berkelanjutan, berbeda dengan fi'il madhi. Dan di sini maka Allah selalu bersolawat atas Nabi.
Karenanya apalagi kita, maka kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih pada hari Jumat ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku itu suka bersolawat terlebih kalau itu pada hari Jumat. Jamaah hafizakumullah, ketiganya marilah saya terutama mewasiati pada diri saya sendiri dan juga pada jamaah semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtitsali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di awal khutbah saya membacakan salah satu ayat yang sangat populer, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman. Indahnya ini, yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Betapa indahnya Al-Quran. Allah tidak menggunakan kata al-mu'minun, karena ketika digunakan kata al-mu'minun, maka itu maknanya adalah orang-orang yang tingkat keimanannya itu sudah mantap. Tapi Allah menggunakan redaksi ya ayyuhallazina amanu. Hai kamu orang yang beriman, seberapa level keimananmu, maka berusahalah untuk selalu bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu para ulama ada yang berpendapat seperti ini, tidak mungkin kita itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karenanya di ayat yang lain Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu mampu, mastata'tum. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya haqqa tuqatih, wal makna bi haqqa tuqatih an tattaqullaha mastata'tum. Dan makna kamu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah kamu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah dengan apa? Bimtitsali awamirillah, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, kita bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kita sudah melebihi separuh bulan Sya'ban. Beberapa malam yang lalu kami memperingati malam nisfu Sya'ban. Biasanya kita diisi dengan membaca Yasin 3 kali, kemudian kita melaksanakan sholat tasbih secara berjamaah dan mungkin juga munfarid, karena ini sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang insya Allah akan jatuh 2 minggu lagi. Karenanya pada bulan Sya'ban marilah ini kita jadikan sebagai jembatan kita untuk menghadapi atau untuk kita menjalani kehidupan atau bulan-bulan yang sangat menyenangkan yang akan datang, terutama di bulan puasa. Tentunya kita harus mempersiapkan diri sepanjang tahun, tetapi biasanya orang itu mempersiapkan diri terutama setelah memperingati nisfu Sya'ban. Sehingga kalau Anda perhatikan sekarang di TV-TV sudah mulai banyak iklan yang terkait dengan untuk sahur atau berbuka puasa. Di pesantren-pesantren sekarang banyak kegiatan-kegiatan pengajian kilatan. Ya, saya tahu betul banyak sekarang kiai-kiai kita, ulama-ulama kita membuka pengajian-pengajian online dengan judul pengajian kilatan, karena ini untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Karenanya apa persiapan apa yang harus kita lakukan? Yang tentunya pertama adalah persiapan ilmu. Kita harus tahu ilmunya dulu. Bagaimana kita harus tahu syaratnya, kita harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa, karena segala amal itu harus didasari dengan ilmu. Ibnu Ruslan dalam salah satu nadham kitabnya, dalam kitab Jubat, Ibnu Ruslan suratul ulama sekelas Imam Jalaluddin Asyuyuti, seorang pembaru mujaddid, mengatakan gini, wa kuluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, karena amal-amalnya itu akan ditolak dan itu tidak akan diterima. Karenanya kita harus persiapan ilmu, kita banyak membaca terkait dengan apa-apa yang itu membatalkan, fadilah-fadilah apa, amalan-amalan apa yang harus kita persiapkan terkait dengan puasa. Dan kita bisa membaca buku-buku yang terkait dengan puasa ini. Kemudian yang kedua tentunya adalah kita persiapan semangat atau mahabbah. Inilah beberapa orang mengatakan seperti ini, tidak ada dasar atau tidak ada semangat untuk melaksanakan aktivitas ibadah melebihi kekuatan cinta. Sehingga dalam dunia tasawuf seringkali salah satu makom tertinggi itu adalah makom mahabbah, cinta. Karenanya kita menghadapi bulan Ramadan ini
harus dengan sukacita. Jangan sampai terlontar kepada kita, sudah puasa lagi. Waduh, itu jangan, sekali-kali jangan. Karena ada cerita yang sangat masyhur, begitu ada seorang Yahudi menghormati dengan cara memukul anaknya yang tidak menghormati bulan puasa, akhirnya dia diampuni oleh Allah karena kecintaannya, karena penghormatannya kepada bulan puasa. Rasa cinta inilah yang harus selalu kita tanamkan, tidak hanya kepada bulan puasa, tapi semua amal-amal yang kita gunakan, dan juga rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari, ada di Sahih Bukhari, suatu saat itu ada seorang itu datang kepada Nabi, Masa'ah. Jadi suatu saat tiba-tiba tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, Anda itu selalu menceritakan tentang hari kiamat, lalu kapan itu? Mata sa'ah, lalu kapan Nabi Muhammad dari kiamat itu? Terus Nabi balik bertanya, ma'adadabiyah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Orang Arabi tadi menjawab seperti ini, wallahi, demi Allah Muhammad, ma'adatu bikasroti sholah, aku tidak menyiapkan dengan banyak sholat, wala bikasroti zakah, tidak dengan zakat, wala bikasroti saum, dan juga tidak banyak puasa, walakin uhibbuk, tetapi aku menyintaimu Muhammad. Ketika orang Arabi tadi dengan langsung tanpa tedeng alang-aling, kalau orang Jawa biasa dengan secara jangkar bertanya kepada Nabi Muhammad, tentunya para sahabat-sahabatnya itu agak-agak ini ada orang dengan pemimpin terbesar dengan langsung bertanya jangkar, itu para sahabat itu dalam tanda petik ya membenci orang tadi. Tapi ketika orang tadi tanya kemudian dia tidak menyiapkan dia hanya mencintai kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi menjawab apa? Anta ma'aman ahab, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu semua sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, rawinya adalah Anas bin Malik, tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan hari itu, karena Nabi bersabda bahwa engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Inilah pentingnya semangat mahabbah, sehingga dengan mahabbah maka kita akan songsong puasa ini dengan cinta dan juga semangat yang akan menghantarkan kita untuk memperoleh jannatun naim dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa lallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarr wa min ahlil dhair. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taftinna bi su'il khatimah.
الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.